Banyak pedagang yang mengeluh sepi, banyak orang merasa hidupnya makin sulit, padahal harga tidak naik. Dan inilah yang membuat kamu merasa makin miskin, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Inilah fakta mengejutkan yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Di tengah kondisi ekonomi yang lesu, muncul konflik Timur Tengah 2026 antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu skenario double choke point yang memperingatkan Indonesia berpotensi menghadapi fenomena Godzilla El Nino. Perang Teluk dan El Nino akan bisa memperparah kondisi inflasi dan shrinkflation menjadi cost push inflation, imported inflation, bahkan hyperinflation. Halo Sobat Sip, dari survei yang diadakan Litbang Kompas mencatat bahwa minat mudik tahun 2026 turun menjadi 23,3% dari sebelumnya 25,7% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia pada awal 2026 ini menunjukkan pelemahan dibandingkan tahun 2025. Banyak pedagang yang mengeluh sepi, banyak orang merasa hidupnya makin sulit, padahal harga tidak naik. Bagaimana dengan kamu? Saat ini, kalau kamu beli snack favorit, harganya mungkin masih sama seperti tahun lalu. Tapi anehnya, saat dimakan, rasanya sedikit beda dan cepat habis. Hal ini membuat kamu harus membeli snack lebih banyak sehingga uangmu terasa makin cepat habis. Padahal menurut BPS, data inflasi katanya terkendali, ekonomi katanya stabil. Lalu pertanyaannya, kenapa hidup terasa makin mahal? Padahal harga terlihat tidak naik. Inilah fakta mengejutkan yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Hari ini kita akan bongkar habis sesuatu yang jarang dibahas oleh orang, yaitu yang pertama hidden inflation, yang kedua shrinkflation, dan juga asset inflation. Di samping itu ada hal lain yang saat ini berbahaya karena di tengah kondisi ekonomi yang lesu muncul konflik Timur Tengah 2026 antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu skenario double choke point. Apa itu? Yaitu Selat Hormuz ditutup oleh Iran dan Selat Bab el-Mandeb di Yaman terancam ditutup oleh militan Houthi. Sehingga saat kedua selat ini tertutup hampir bersamaan menyebabkan jalur laut terganggu. Sehingga supply chain minyak chaos dan kapal tanker harus memutar lewat Afrika yang membuat waktu kirim lebih lama, ongkos kirim naik signifikan, dan pada akhirnya membuat harga minyak naik tinggi. Dan jika harga minyak naik, biaya produksi akan naik dan menyebabkan inflasi. Karena hampir semua, baik pabrik, transportasi, distribusi, memerlukan minyak. Di samping itu, pada tanggal 22 Maret 2026, ada kabar buruk lain dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang memperingatkan Indonesia berpotensi menghadapi fenomena Godzilla El Nino pada periode April hingga Oktober 2026, di mana diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan menjadi lebih panjang, lebih panas, dan jauh lebih kering dari biasanya. Perang Teluk dan El Nino akan bisa memperparah kondisi inflasi dan shrinkflation menjadi cost push inflation, imported inflation, bahkan hyperinflation. Ini bukan teori, ini juga bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Dan kabar buruknya, saat ini semua hal terjadi secara bersamaan. Banyak orang berpikir inflasi sama dengan harga naik, tapi kenyataannya ternyata tidak selalu seperti itu. Ada realita yang tidak terlihat dan tidak disadari oleh banyak orang, yaitu hidden inflation. Apa sih hidden inflation itu? Hidden inflation merupakan inflasi tersembunyi atau kondisi di mana biaya hidup sebenarnya meningkat, tetapi
tidak sepenuhnya tercermin dalam angka inflasi resmi yang dirilis oleh BPS. Artinya, secara data mungkin inflasi terlihat rendah atau terkendali, tapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merasa harga makin mahal, daya beli menurun, dan hidup makin sulit. Contohnya, tanpa disadari produk itu ukurannya makin kecil, kualitasnya menurun, dan ada biaya-biaya tambahan yang tersembunyi yang muncul diam-diam. Dan inilah yang membuat kamu merasa makin miskin tapi nggak tahu penyebabnya apa. Bagaimana cara hidden inflation terjadi? Yang pertama, ada yang namanya shrinkflation. Artinya ukuran diperkecil, harga tetap tapi isinya berkurang. Nah, saat ini shrinkflation memang sedang terjadi di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir, antara tahun 2024 sampai 2026. Dulu 100 gram snack harganya 10.000, artinya Rp100 per gram. Sekarang 80 gram, harga tetap 10.000, artinya 10.000 dibagi 80 sama dengan Rp125 per gram. Artinya harga sebenarnya naik 25% tapi disamarkan. Nah, ada beberapa jenis shrinkflation. Yang pertama, misalkan untuk barang-barang cair seperti minyak, ada pengurangan berat atau volume dari 1 liter menjadi 900 ml. Dari 500 gram ukurannya menjadi 450 gram. Yang kedua, pengurangan jumlah isi. Nah, biasanya ini biskuit. Dulunya isi 10, sekarang isinya jadi 8. Dulu tisu isinya 200 lembar, sekarang jadi 180 lembar. Yang ketiga, perubahan desain kemasan. Terlihat kemasannya tetap besar, tapi isinya lebih sedikit. Ini yang disebut empty space illusion. Yang keempat, pengurangan kualitas atau hybrid shrinkflation, di mana produk-produk tersebut menggunakan bahan baku yang lebih murah dan membuat rasa atau daya tahan menjadi turun. Nah, kenapa shrinkflation lebih terasa di tahun 2024 sampai 2026 ini? Karena ada 3 trigger utama. Yang pertama, efek pasca pandemi, di mana supply chain belum sepenuhnya pulih oleh karena biaya logistik yang masih tinggi. Yang kedua, kenaikan harga komoditas, di mana energi dan pangan global naik. Hal ini membuat biaya produksi juga naik. Yang ketiga, tekanan daya beli masyarakat, di mana income tidak naik secepat biaya hidup. Dalam hal ini, perusahaan tidak berani menaikkan harga produknya. Solusinya yaitu melakukan yang namanya shrinkflation. Nah, kenapa perusahaan melakukan shrinkflation? Yang pertama adalah strategi psikologi konsumen. Berdasarkan teori ekonomi dan perilaku, ternyata konsumen lebih sensitif terhadap harga naik, tapi kurang sadar terhadap kalau isinya berkurang. Yang kedua, biaya produksi naik karena kenaikan bahan baku, energi, logistik, dan upah tenaga kerja. Yang ketiga, persaingan pasar yang sangat ketat, terutama di sektor FMCG atau fast moving consumer goods, di mana banyak sekali brand-brand yang bersaing dengan margin yang tipis. Di mana kalau ada satu brand menaikkan harga, maka dia akan langsung kalah saing dengan kompetitor. Jadi, agar produknya tidak terlihat mahal dan konsumen tidak beralih ke produk kompetitor, perusahaan lebih memilih untuk mengurangi isi ataupun menurunkan kualitas daripada menaikkan harga. Nah, menurut saya, shrinkflation ini adalah bentuk inflasi yang paling licik dalam ekonomi modern. Karena tidak transparan, tidak terasa langsung, tapi efeknya besar dalam jangka panjang. Ini bukan sekedar strategi bisnis, tapi sudah menjadi mekanisme bertahan hidup atau life survive mechanism dari perusahaan di era biaya tinggi seperti saat ini. Nah, bagaimana agar kita tidak terjebak dengan shrinkflation? Yang pertama, lihat dan fokus ke harga per unit. Jangan lihat harga total, tapi rupiah per gram atau per liter. Yang kedua, bandingkan dengan produk sejenis. Terkadang ada brand-brand tertentu
yang lebih jujur dalam ukuran. Yang ketiga, perhatikan kemasan baru. Kalau desainnya berubah, seringkali isinya juga ikut berubah. Yang keempat, tingkatkan income dan investasi karena inflasi termasuk shrinkflation tidak bisa dihindari tapi bisa dikalahkan. Yang kedua, quality degradation atau penurunan kualitas. Dalam hal ini, harga tetap tidak naik, tapi kualitasnya turun. Contoh, solar B20 yang mana campurannya 20% biodiesel, 80% solar berubah menjadi B40. Campurannya 40% sawit, 60% solar per 1 Januari 2025 kemarin. Kemudian ada beberapa produk makanan memakai bahan baku yang lebih murah. Ada beberapa hotel yang mengurangi layanan atau fasilitas tapi harganya tetap. Hal ini membuat produk menjadi lebih cepat rusak dan layanan jasa menjadi berkurang. Hubungan antara shrinkflation dan penurunan kualitas barang atau jasa sebenarnya sangat erat, bahkan seringkali terjadi bersamaan sebagai satu strategi besar yang bisa kita sebut double hidden inflation, yaitu kamu mendapat harga tetap, tetapi kuantitasnya turun, kualitasnya juga turun. Artinya kamu membayar harga yang sama, tetapi dapat lebih sedikit dan lebih buruk. Jadi inti hubungan daripada shrinkflation dan quality degradation, kalau shrinkflation mengurangi jumlah atau kuantitasnya, sedangkan quality degradation menurunkan mutu atau kualitasnya. Tujuan keduanya sama, menjaga margin keuntungan perusahaan tanpa menaikkan harga secara terang-terangan. Contoh nyata kombinasi ini adalah makanan dan minuman sekarang banyak yang porsinya lebih kecil. Kemudian bahannya diganti, lebih banyak filler dibandingkan bahan utama. Untuk produk-produk rumah tangga seperti deterjen, volumenya turun sehingga daya bersihnya berkurang. Dan sabunnya lebih cepat habis karena ukurannya lebih kecil. Untuk restoran dan fast food, porsinya sudah lebih kecil, kualitas bahannya turun tapi harganya tetap. Untuk layanan digital, harga sama atau tidak naik, tetapi fitur dikurangi dan iklan ditambah. Hal ketiga dari hidden inflation yaitu perubahan metode perhitungan inflasi. Inflasi biasanya dihitung menggunakan Consumer Price Index atau CPI atau dikenal juga dengan indeks harga konsumen. Masalahnya CPI fokusnya ke harga, tidak menangkap perubahan ukuran dan kualitas. Akibatnya data menunjukkan inflasinya rendah, tapi realita di lapangan biaya hidup naik. Hal ini terjadi karena adanya substitution effect yang membuat masyarakat merubah keranjang barang yang dibelinya dari produk bagus yang harganya naik diganti dengan produk alternatif yang harganya lebih murah. Contohnya, dari minyak goreng branded berganti dengan minyak goreng curah. Dari rokok branded beralih pada rokok ilegal bahkan tingwe atau ngelinting dewi. Hal ini terjadi karena inflasi resmi seolah-olah terlihat lebih rendah dari kenyataan yang ada di lapangan. Yang keempat, kenaikan biaya yang tidak dihitung langsung karena beberapa biaya layanan naik tapi tidak dianggap sebagai inflasi secara langsung. Contohnya biaya admin bank, biaya layanan digital, ongkir, ongkos kirim, biaya materai, dan pajak-pajak terselubung yang lain. Yang kelima, aset inflation atau inflasi aset, di mana sebenarnya harga aset naik, tapi tidak masuk dalam inflasi konsumsi. Contohnya saat ini harga emas naik, harga rumah naik, padahal hal ini sangat mempengaruhi kemampuan hidup kita semua. Inilah yang namanya hidden inflation, yaitu inflasi yang tidak disadari, padahal berkaitan langsung dengan yang pertama, daya beli masyarakat atau daya beli kita yang turun. Walaupun sebenarnya gaji kita memang naik sedikit, tetapi ternyata biaya hidup kita naik lebih cepat. Sehingga kita merasa
uang saya kok cepat habis ya. Yang kedua, tekanan ke kelas menengah dan bawah menjadi semakin besar karena konsumsi barang-barang kebutuhan sehari-hari naik tinggi. Yang ketiga, ilusi ekonomi stabil. Pemerintah seolah-olah terlihat berhasil menekan inflasi, padahal realita di lapangan berbeda karena hidden inflation. Hal ini terjadi karena hidden inflation memicu efek domino yang berantai. Seperti yang pertama, konsumsi meningkat tanpa sadar, di mana barang lebih cepat habis. Frekuensi belanja kita naik karena lebih sering ke minimarket atau belanja di e-commerce. Yang ketiga, total pengeluaran bulanan naik walaupun harga per item terlihat sama. Yang keempat, tabungan tergerus membuat sisa uang kita makin sedikit. Yang kelima, stres finansial meningkat karena tidak tahu penyebabnya apa. Nah, masalahnya hidden inflation ini sebetulnya sangat nyata, tapi banyak orang meremehkan dan tidak memperhatikannya, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi menurut saya, inflasi sebetulnya yang paling berbahaya itu bukan yang terlihat di data. Karena kalau terlihat di data, kalau inflasi itu membuat kita lebih berjaga-jaga, lebih bisa mengelola uang. Tetapi kalau yang diam-diam menggerus daya beli tanpa kita sadari, membuat kita ini terlena dan membuat ekonomi keuangan kita pribadi dalam jangka panjang menjadi berantakan. Karena sebenarnya dampak yang paling berbahaya itu bukan kenaikannya, tapi ketidaksadarannya. Karena hal ini membuat orang tidak menyesuaikan budget, tidak mengantisipasi inflasi, dan tidak meningkatkan income. Sehingga kebocoran kecil di keuangan yang tidak terlihat, tapi terus menguras perlahan, kalau terjadi selama bertahun-tahun, dampaknya bisa lebih besar daripada inflasi yang sebenarnya, bahkan hiperinflasi. Nah, sekarang bagaimana kamu bisa menghadapi hidden inflation? Yang pertama, kamu harus lebih sadar terhadap perubahan harga per unit, bukan harga total. Yang kedua, tingkatkan income lebih besar daripada inflasi yang terjadi. Yang ketiga, diversifikasi sumber penghasilan Anda dengan memiliki wealth creation baru atau side hustle. Dan dari uang yang Anda peroleh, Anda jangan dihabiskan semua untuk konsumtif. Anda harus memasukkannya di investasi pada aset yang produktif seperti saham, properti, ataupun buat bisnis. Untuk lebih jelasnya tentang hal ini, Anda bisa melihat video saya berjudul 9 kesalahan orang rata-rata dalam mengelola uang dan 5 pos keuangan yang harus kamu pahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke faktor makroekonomi global yang bisa memperparah hidden inflation dan menjadikannya menjadi hyperinflation. Dari laporan terbaru, ada fakta tahun 2026 karena Perang Timur Tengah. Yang pertama, Iran saat ini menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur lebih kurang 20% pasokan minyak dunia. Yang kedua, kelompok militan Houthi di Yaman dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah besar dengan menutup Selat Bab al-Mandab yang merupakan jalur utama perdagangan global. Sehingga kalau dua selat ini terganggu akan membuat pasokan minyak dunia terhambat karena banyak kapal tanker harus berputar jauh melewati Afrika yang berakibat ongkos logistik bisa naik drastis. Dan hal ini berdampak pada harga energi yang naik, biaya produksi yang naik, dan supply chain kacau. Kondisi inilah yang membuat harga minyak global saat ini lompat dan bergerak dari 60 US dollar per barrel naik menjadi 90 US dollar per barrel, bahkan pernah menyentuh 120 US dollar per barrel. Hal ini disebabkan karena biaya pengiriman LNG naik gratis, aktivitas ekonomi global mulai melambat, dan bahkan krisis ini disebut lebih parah dari tahun 1970-an. Nah, Badan Moneter Internasional atau IMF memperingatkan setiap kenaikan harga minyak 10%
akan menambah inflasi global sebesar 40 basis point dan memangkas output global sekitar 0,1% sampai 0,2%. Sehingga kalau bisa disimpulkan, rantai efeknya adalah konflik Timur Tengah membuat harga energi naik, membuat biaya transportasi naik, dan hal ini membuat biaya produksi menjadi naik, perusahaan tertekan, dan menjual produk harganya naik atau dikurangi isi, volumenya, atau kualitasnya diturunkan. Dan akibatnya perusahaan punya dua pilihan. Yang pertama menaikkan harga, tetapi masalahnya takut dengan kompetitor, takut kalau konsumen berpindah. Pilihan yang kedua, melakukan shrinkflation. Pilihan ketiga, quality degradation atau menurunkan kualitas. Nah, dan yang sering terjadi kombinasi 2 dan 3, kombinasi shrinkflation plus penurunan kualitas dilakukan secara bersamaan. Hal ini semua terjadi karena memang saat ini Indonesia sangat rentan. Karena saat ini Indonesia sudah bukan lagi eksportir minyak, tetapi saat ini Indonesia merupakan importir minyak. Sehingga Indonesia bergantung pada jalur global minyak. Dan hal yang lain, saat ini daya beli masyarakat turun. Sehingga konsumen sangat sensitif terhadap harga. Kondisi hidden inflation ini akan terjadi terus jika pemerintah tidak menaikkan BBM. Tetapi kalau kemudian pemerintah menaikkan BBM bisa membuat kondisi lebih parah. Karena kita tidak hanya menghadapi double hidden inflation seperti shrinkflation dan quality degradation. Tapi yang akan terjadi adalah cost push inflation yang mungkin akan diiringi oleh imported inflation jika terjadi pelemahan rupiah. Dan jika ini terjadi, dikhawatirkan inflasi bisa mencapai double digit dan bahkan bisa terjadi yang namanya hyperinflation. Perlu kamu ketahui ada 3 jenis inflasi. Yang pertama adalah demand pull inflation, yaitu inflasi yang timbul karena naiknya permintaan barang dan jasa. Dalam hukum ekonomi, jika permintaan naik melebihi penawaran, maka harga akan cenderung naik. Nah, jenis inflasi demand pull inflation ini merupakan inflasi yang baik dan sehat karena kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan naiknya tingkat kemakmuran masyarakat di negara tersebut. Demand pull inflation juga akan membuat naiknya indeks harga saham gabungan di negara tersebut. Seperti yang terjadi di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Maret 2022 kemarin, di mana indeks harga saham gabungan ditutup pada kuartal pertama 2022 pada 7.071 yang saat itu merupakan rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high. Dan waktu itu juga diiringi dengan yang namanya capital inflow atau dana asing masuk di Bursa Efek Indonesia senilai lebih dari 32 triliun rupiah. Selain demand pull inflation yang bagus tadi, ternyata ada inflation jenis kedua yang namanya cost push inflation, yaitu inflasi yang timbul karena adanya tekanan dari sisi supply, seperti naiknya harga bahan baku, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah, negatif supply shock akibat bencana alam, atau karena terganggunya distribusi seperti kondisi saat ini. Nah, inflasi jenis cost push inflation ini merupakan inflasi yang nggak baik karena kenaikan harga tidak diiringi oleh kenaikan daya beli masyarakat seperti saat ini. Hal ini membuat harga naik tetapi daya beli turun dan menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan omset yang membuat laba perusahaan turun bahkan rugi. Sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham turun atau bahkan bisa tidak dibagi. Dan ada kemungkinan kalau kondisi terus memburuk bisa perusahaan melakukan yang namanya PHK massal. Yang ketiga adalah imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor
dari luar negeri akibat depresiasi atau terjadinya penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Inflasi jenis imported inflation adalah merupakan inflasi yang paling buruk karena kenaikan harga akibat depresiasi nilai tukar mata uang rupiah tidak diiringi oleh kenaikan daya beli masyarakat yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan omset yang membuat laba perusahaan turun bahkan rugi. Sehingga bagi para pemegang saham, dividen yang dibagikan bisa jumlahnya turun atau bahkan bisa tidak dibagi. Hal ini akan diperburuk kalau perusahaan tersebut memiliki utang dalam bentuk mata uang asing. Sehingga perusahaan akan mengalami lonjakan utang yang besar karena terjadinya penurunan nilai tukar mata uang rupiah yang bisa menyebabkan perusahaan gagal bayar surat utang dan bisa membuat perusahaan mengalami PKPU, delisting dari BEI, atau bahkan pailit. Imported inflation ini seringkali membuat indeks harga saham gabungan di negara tersebut turun dalam atau membuat market crash. Dan jika imported inflation dan cost push inflation tidak terkendali, bisa menimbulkan yang namanya hyperinflation dan membuat ekonomi bergejolak, bahkan bisa terjadi krisis ekonomi di negara tersebut. Dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya chaos di negara tersebut seperti yang pernah terjadi di Indonesia saat terjadi Senring tahun 65 dan krisis moneter tahun 98. Maka dari itu, saya mohon kepada bapak-bapak pejabat pemerintah seperti Pak Bahlil, Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Purbaya, dan Pak Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan dengan matang-matang sebelum menaikkan BBM dan menambah defisit APBN menjadi 3% bahkan 4%, yaitu dengan cara bapak-bapak sekalian mengurangi anggaran belanja negara yang saat ini mencapai 3.842 triliun. Karena kenaikan BBM biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang lain atau dikenal juga dengan domino effect dan bisa memicu terjadinya inflasi, bahkan kalau sampai double digit bisa terjadi hiperinflasi. Menurut data RAPBN tahun 2026, harga minyak ditetapkan di angka 70 US dollar per barrel. Dan ternyata setiap kenaikan harga minyak 1 US dollar per barrel bisa menambah defisit sebesar 6 sampai dengan 7 triliun per tahun. Jika asumsi harga minyak global berada di angka 100 US dollar per barrel, maka dana yang dibutuhkan untuk melakukan subsidi BBM adalah 6 sampai 7 triliun per tahun dikalikan subsidi 30 dolar per barrel. Sama dengan sekitar 180 sampai 210 triliun per tahun. Seandainya pemerintah di kondisi yang sulit ini berkenan untuk mengurangi anggaran MBG yang jumlahnya dianggarkan mencapai 335 triliun dan mengalihkan sebagian dana sebesar 180 sampai 210 triliun menjadi subsidi BBM sebagai bantalan sosial, akan bisa membuat BBM tidak naik selama setahun, serta tidak perlu menambah defisit APBN menjadi lebih dari 3% atau bahkan 4%, yang membuat ada kemungkinan terjadi capital outflow yang membuat rupiah melemah dan memicu terjadinya cost push inflation dan imported inflation dan berujung di hyperinflation. Saya memahami bahwa Bapak Presiden menetapkan MBG sebagai program prioritas nasional untuk tujuan jangka panjang. Bahkan sempat mendapat penghargaan dari Rockefeller Foundation. Tetapi dalam kondisi yang sulit ini sebenarnya masih ada dana untuk MBG sebesar 125 sampai 155 triliun untuk perbaikan gizi anak-anak yang kurang mampu dan tepat sasaran. Sedangkan yang 180 sampai 210 triliun bisa untuk sementara waktu dalam kondisi sulit ini dialihkan untuk subsidi BBM. Nah, video ini saya buat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi.
disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.